Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriati, NIM 2322020 dan rekan saya Dea Sapitri, NIM 232200353. Baik, di sini kami untuk pemenuhan tugas analisis perancangan sistem informasi oleh Ibu Dr. Neni Mulyani MKOM. Materi yang akan kami bawakan yaitu sistem perancangan input. Saya akan menjelaskan tentang analisis perancangan input. Ada studi kasus yaitu sistem informasi perpustakaan. Yang pertama ada prosedur pendaftaran anggota perpustakaan. Calon anggota perpustakaan mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi sebagai bukti autentik data dari calon anggota kepada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan dan mencatat ke dalam buku anggota perpustakaan dan memberikan kartu perpustakaan serta mengarsipkan fotokopi dan calon anggota. Yang studi kasus yang kedua yaitu prosedur peminjaman buku. Anggota perpustakaan memberikan kartu anggota sebagai bukti anggota perpustakaan dan menyerahkan buku yang dipinjam kepada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan mencatat data buku ke dalam buku daftar peminjaman dan mencatat lidah buku. Studi kasus yang ketiga yaitu prosedur pengembalian buku. Anggota perpustakaan mengembalikan buku yang dipinjam kepada petugas perpustakaan dan bertugas akan mencatat kembali ke dalam buku daftar peminjaman dan lidah buku dengan mencatat tanggal pengembalian, kemudian mengembalikan kartu anggota. Studi kasus yang keempat yaitu prosedur pembuatan laporan peminjaman. Petugas perpustakaan membuat laporan peminjaman buku kepada kepala perpustakaan dengan melihat catatan dari buku daftar peminjaman. Dari contoh kasus di atas diketahui terdapat 4 prosedur pada sistem informasi perpustakaan tersebut, di mana prosedur tersebut antara lain prosedur pendaftaran anggota perpustakaan, prosedur peminjaman buku, prosedur pengembalian buku, dan prosedur pembuatan laporan peminjaman. Dari keempat prosedur ini, kita akan menganalisis perancangan input yang akan terdapat pada sistem informasi perpustakaan ini. Perancangan input adalah rancangan sistem terkait dengan inputan data yang dilakukan pada suatu sistem. Artinya, setiap aktivitas yang terdapat inputan data, maka itulah yang nantinya akan menjadi acuan bagi kita dalam perancangan input. Pada suatu sistem dan inputan ini nantinya menghasilkan data-data baru pada sistem yang sedang digunakan dari 4 prosedur di atas. Diketahui terdapat 2 prosedur yang merupakan kegiatan yang bisa kita jadikan acuan pada perancangan input. Sistem informasi perpustakaan ini bersumber dari prosedur pendaftaran anggota perpustakaan ini. Pada prosedur ini diketahui bahwa calon anggota perpustakaan yang ingin mendaftar menjadi anggota perpustakaan diwajibkan mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi sebagai bukti autentik dan anggota kepada petugas perpustakaan. Nah, aktivitas mengisi formulir inilah yang merupakan inputan pada sistem informasi perpustakaan ini, di mana data-data pribadi calon anggota nantinya akan diinputkan ke dalam sistem informasi perpustakaan melalui formulir pendaftaran. Nah, tentu saja hal ini menghasilkan data baru pada sistem tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita lihat kembali prosedur pendaftaran anggota perpustakaan tersebut. Nah, di sini sudah kita tandai teks berwarna merah yang digarisbawahi. Inilah aktivitas inputan data pada sistem informasi perpustakaan ini, yaitu calon anggota perpustakaan mengisi formulir dan menyerahkan fotokopinya. Nah, data-data yang terdapat pada fotokopi KTP ini nantinya akan menjadi data inputan pada sistem informasi perpustakaan ini melalui formulir pendaftaran dan dilanjutkan oleh petugas perpustakaan yang mencatat ke dalam buku anggota perpustakaan tersebut. Nah, ini nanti proses inputan dari aktivitas ini dapat dirancang formulir sederhana sebagai media inputan data. Disesuaikan saja dengan kebutuhan dari informasi yang sedang digunakan di sini.
Di contohnya, formulir membutuhkan nama calon anggota. Calon anggota ya karena kan belum anggota kan. Kemudian dibutuhkan juga nomor induk, kependudukan dari nomor KTP. Kemudian jenis kelamin, alamat, nomor HP atau WA, dan alamat emailnya. Jika dalam merancang formulir ini dirasakan dibutuhkan data-data yang lain yang ingin diketahui, silahkan ditambah saja. Kemudian dari aktivitas yang diketahui dari prosedur pendaftaran ini serta dari formulir pendaftaran anggota baru ini, maka dapat ditentukan spesifikasi dokumen masukan atau inputan pada sistem informasi ini adalah kurang lebih sebagai berikut. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa nama dokumen adalah formulir pendaftaran anggota baru. Sumber dokumen berasal dari calon anggota karena mengisi datanya adalah calon anggota. Kemudian tujuannya formulir tersebut diserahkan ke petugas perpustakaan, medianya kertas karena formulirnya manual, jumlah dokumennya 1 lembar, frekuensi yaitu kapan dokumen ini dibutuhkan adalah setiap ada pendaftaran anggota baru, karena formulir pendaftaran anggota harus hanya akan digunakan kalau ada pendaftaran anggota baru. Nah, itu dia analisis perancangan input pada prosedur pendaftaran anggota baru. Dokumen dihasilkan masih berupa cetakan manual. Namun, jika kalian ingin mencatat masukan atau inputan, ini dalam bentuk sistem informasi atau aplikasi bisa dibuatkan prototipe sederhana. Contohnya seperti gambar ini. Kemudian, dari prosedur pendaftaran ini serta dari formulir pendaftaran anggota baru ini, maka dapat ditentukan spesifikasi dokumen masukan atau inputan pada sistem informasi ini adalah kurang lebih sebagai berikut. Nah, itu dia analisis perancangan input pada prosedur pendaftaran anggota baru. Dokumen yang dihasilkan masih berupa cetakan manual. Namun, jika kalian ingin merancang masukan atau inputan ini dalam bentuk sistem informasi atau aplikasi, bisa dibuatkan prototipe sederhana. Contohnya seperti ini. Kemudian, dari contoh kasus diketahui terdapat satu lagi dokumen inputan yang didapatkan dari prosedur peminjaman buku, di mana pada proses peminjaman buku, anggota perpustakaan memberikan kartu anggota sebagai bukti bahwa yang bersangkutan adalah anggota perpustakaan dan menyerahkan buku yang akan dipinjam kepada perpustakaan. Nah, data-data dari kartu anggota dan data-data buku itu nanti akan diinputkan melalui form peminjaman buku. Lalu, kita lihat lagi prosedur peminjaman buku tersebut. Di sini sudah kita tandai dengan teks berwarna merah dan digarisbawahi, yaitu anggota perpustakaan memberikan kartu anggota dan menyerahkan buku yang akan dipinjam kepada perpustakaan. Data-data yang terdapat pada kartu anggota dan data-data buku inilah yang akan menjadi inputan pada form peminjaman buku ini, di mana data-data tersebut nanti akan diinputkan oleh petugas perpustakaan dengan cara mencatat datanya di buku daftar peminjaman. Karena dicontohkan sistem yang sedang kita bahas ini adalah sistem yang masih menggunakan catatan manual. Nah, di sini sama seperti formulir pendaftaran anggota, form dirancang dan ditentukan data-data yang dibutuhkan saja. Contohnya di sini ada kode anggota, yang mana kode anggota diperoleh secara otomatis pada saat anggota mendaftar menjadi anggota perpustakaan karena ditentukan oleh pihak perpustakaan. Jika sudah diketahui nama anggota, maka nama anggota juga pasti akan diketahui karena bisa dilihat dari kartu anggota perpustakaan tersebut. Di kartu tersebut juga terdapat nomor HP atau WhatsApp dan alamat dari anggota tersebut. Kemudian diinputkan juga ke kode buku yang akan dipinjam. Dari kode buku juga pasti akan diketahui judul bukunya. Dan tidak lupa diinputkan pula tanggal peminjaman dan tanggal wajib kembali.
Jadi, kapan anggota ini wajib mengembalikan buku ini ke pihak perpustakaan? Umumnya, peminjaman buku biasanya rentan waktunya 1 minggu. Nah, inilah salah satu contoh rancangan dokumen inputan pada informasi perpustakaan ini. Adapun dari formulir dan prosedur peminjaman buku ini dapat diketahui spesifikasi dokumen masukan atau inputannya adalah sebagai berikut. Jika nanti kalian ingin merancang form peminjaman buku ini ke dalam bentuk prototype, aplikasi bisa merancangnya seperti contoh berikut. Jadi, komponen-komponen inputan yang ada di sini silahkan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pada sistem informasi perpustakaan masing-masing. Dan formulir ini dicontohkan terdapat nomor peminjaman kode anggota, di mana nomor peminjaman ini sudah otomatis terurut ya. Kemudian kode anggota, jika kita inputkan ke kode anggotanya, maka nomor HP, nama anggota, dan alamat akan otomatis terisi sesuai dengan kode anggota yang ada. Begitu juga dengan judul buku. Jika kode buku sudah diinputkan, maka judul buku juga akan otomatis terisi. Tanggal peminjaman biasanya tanggal hari ini dan tanggal wajib kembali, jadi tentukan saja berapa lama durasi peminjaman yang dibutuhkan sesuai dengan aturan pada perusahaan tersebut. Oke teman-teman, demikian pembahasan materi perkuliahan analisis dan perancangan sistem informasi. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.